Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arkafiansyah. Saya berasal dari program studi Sistem Komputer Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Kali ini saya akan membuat simulasi rangkaian setengah gelombang, simulasi rangkaian gelombang penuh, dan simulasi rangkaian gelombang penuh regulator. Yang saya gunakan adalah software Proteus 8. Kita buka langsung software Proteus 8-nya. Pertama kali yang kita butuhkan adalah menyiapkan komponen-komponen yang akan kita gunakan. Dengan cara di menu komponen mode dan kita klik P. Komponen yang pertama adalah dioda. Kita pilih diodanya. Kita klik. Oke. Yang kedua adalah resistor. Kita pilih yang resistor 100R. Oke, jika sudah dua komponen terlengkapi dan kita tinggal letakkan di sini. Caranya dengan klik 2 kali ya. Yang pertama dioda kita letakkan. Resistor ya. Resistor kita letakkan. Yang kedua adalah diodanya. Langkah selanjutnya adalah merubah arah atau merubah posisi dari resistor tersebut dengan cara rotate clockwise. Klik kanan, rotate clockwise ya. Terus kita hubungkan antara dioda dengan resistornya. Jika sudah dihubungkan, kita membutuhkan arus searah yang dimana kita dapat menjumpainya di sini. Di sini generator mode ya. Kita pilih yang sine. Kita klik di sini. Kita rapikan terlebih dahulu. Kita hubungkan antara dioda dengan si arus ini. Dan tak lupa juga di sini kita beri ground yang terdapat di menu terminal mode ya. Kita klik sini. Kita pilih yang ground ya. Kita klik. Kita hubungkan. Dan sudah terpenuhi semua komponennya dan kita memerlukan alat yaitu yang bernama osiloskop, teman-teman. Jadi osiloskop bisa kita jumpai di sini. Kita klik untuk osiloskop inputnya dan osiloskop outputnya di sini. Kita hubungkan osiloskopnya. Kita hubungkan lagi yang D ya, ke sini. Oke, kita cek dulu ininya dengan cara klik 2 kali. Dan di sini saya menggunakan amplitudenya 1 dan frekuensinya 1 Hz. Kita klik OK aja. Jika sudah ini, tinggal kita run atau kita play dengan cara klik di sini ya. Atau bisa juga dari debug ya. Kita klik sini dulu. Oke. Gelombangnya belum terlihat dan kita kecilkan dulu di 0,5 ini di channel D ya. Sama yang outputnya juga 0,5. Kita scroll agar kelihatan gelombangnya. Ini gelombangnya sebelum di
searahkan ya. Nah, ini inputnya dan ini yang outputnya, dan inilah rangkaian penyarah setengah gelombang. Jadi yang di sini input dan sini keluarannya, yaitu outputnya. Terima kasih. Oke, lanjut yang kedua. Baik, yang kedua kita akan membuat rangkaian penyarah gelombang penuh. Seperti biasa, kita siapkan dulu komponennya. Kita klik P. Kita cari yang pertama. Untuk arusnya kita pilih V-Sign ya. Yang kedua kita cari diodanya. Arus gelombang penuh, penyarah gelombang penuh ini memakai 4 dioda yang dinamakan dioda Brigg. Kita klik. Selanjutnya kita butuhkan yaitu kapasitor, yang dimana kita memakai kapasitor yang 470 mikron elektrolit ya. Yang ini kita klik OK. Selanjutnya resistor, jangan lupa kita pakai yang 100R. Oke. Keempatnya sudah terlengkapi dan kita tinggal letakkan di sini. Yang pertama V-Sign, yang kedua ada diodanya, yang ketiga adalah kapasitor ya. Yang keempat adalah resistornya. Baik, sebelum kita lanjut menghubungkan, kita rotate terlebih dahulu kapasitor dan resistornya. Klik kanan dan klik rotate. Oke, selanjutnya kita jangan lupa ground. Kita klik ground. Kita letakkan di sini. Ya sudah, kita hubungkan antara V-Sign dengan diodanya. Sama juga yang di atas. Selanjutnya kita hubungkan antara dioda dengan kapasitornya ya. Oke. Resistor ya. Misalnya kapasitor juga kita hubungkan. Groundnya kita hubungkan juga. Baik, sudah terangkai. Selanjutnya kita membutuhkan alat yaitu osiloskop. Oke. Osiloskop yang pertama input kita taruh di atas sini, dan yang output kita taruh di samping sini. Selanjutnya kita hubungkan osiloskopnya. Itu juga. Baik, kita ubah dulu arusnya menjadi amplitudenya kita coba 1 dan frekuensinya juga 1. Klik OK. Sudah, kita play ya. Kita play.
Nah, dan inilah rangkaian penyearah gelombang penuh, dan dimana di sini sebelum dia melalui dioda dan outputnya setelah melalui dioda. Jadi yang sebelah sini adalah input dan sini adalah keluarannya yang sudah dilalui dioda atau output. Dan inilah rangkaian penyearah gelombang penuh. Oke, next. Oke, selanjutnya kita akan mencoba atau merangkai sebuah penyearah gelombang penuh plus regulator. Yang kita butuhkan yang pertama adalah V-sign-nya. Yang kedua adalah yang pasti regulator ya. Yang kita butuhkan adalah regulator 7805. Oke. Lalu jangan lupa juga diodanya. Lalu kapasitornya. Kapasitor yang elektrolit aluminium ya. Kita pakai yang 470 mikrofarad. Oke, jika sudah, kita tambahkan lagi trafonya. Kita pakai yang center ya. Oke, komponen sudah terlihat semua di sini dan kita langsung merangkainya di sini. Yang pertama yaitu desainnya, yang kedua trafonya, yang ketiga adalah diodanya ya. Kita hubungkan. Hubungkan lagi antara dioda 1 dengan dioda 2-nya ya. Setelah itu kita beri kapasitor di sini, elektrolit di sini juga. Kita ubah arahnya ya, jadi yang bawah ini minus ya teman-teman, yang atas tuh positif atau plus, sama juga kayak kapasitor yang sebelahnya, bawahnya minus, yang atasnya positif. Kita hubungkan. Sebelumnya kita beri regulatornya, regulator 7805. Kita mundurkan sedikit. Oke. Jika sudah, kita hubungkan ya antara trafo dengan kapasitor ini, lalu dioda ini sampai sini, lalu ini sini kita hubungkan. Oke, ini sudah terhubung semua dan kita tambahkan, jangan lupa groundnya teman-teman. Ground di terminal ya. Kita letakkan sini. Lalu kita butuhkan adalah osiloskop. Kita letakkan sini yang pertama. Yang kedua kita letakkan di sini. Lalu kita hubungkan input dan output. Oke. Kita tambah amplitudenya 230, kita coba 230, dan frekuensinya standar 50. Oke, jika sudah, kita coba play ya.
Oke, kita play. Kita play. Dan inilah rangkaian gelombang penuh plus regulator. Yang kita gunakan adalah regulator yang 7805. Dan perlu diketahui yang ini inputnya dan ini keluarannya output setelah dilalui dioda. Oke, terima kasih. Ini adalah simulasi rangkaian. Dari pertama tadi ada rangkaian setengah gelombang, lalu gelombang penuh, dan ini yang terakhir gelombang penuh plus regulator. Oke, terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan coba mengerjakan latihan soal elektronika. Soalnya, sebagai contoh, Anda mendesain rangkaian penyarah gelombang penuh dari 1 gejala listrik 220 volt per 50 Hz untuk mensuplai beban sebesar 0,1 ampere. Berapa nilai kapasitor yang diperlukan sehingga rangkaian ini memiliki tegangan ripple yang tidak lebih dari 0,5 Vp. Oke, kita kerjakan. Penyelesaian. Yang kita ketahui, rumus dari tegangan ripple yaitu simbolnya VR ya. VR sama dengan I dikali T, I dikali T per kapasitor C. Dan yang kita butuhkan adalah mencari si C-nya, yaitu kapasitor. Dan dimana jika kita mencari C, maka VR harus masuk ke dalam. Oke, next. Kita ubah dulu rumus C ya. Kapasitor sama dengan I, yaitu beban, ya, bebannya, dikali T, transformer, trafo, dibagi dengan VR, tegangan ripple. Jadi VR-nya di bawah, teman-teman. Oke. Penyelesaiannya, pertama kita cari ya. C sama dengan, kita lihat I-nya, bebannya. Bebannya itu adalah sebesar 0,1 ya. 0,1 ampere. Jadi 0,1 dikali dengan nilai minimum trafo ya, transformer, jadinya kita memakai 0,01. Kita bagi dengan per VR-nya, tegangan ripple yang tidak lebih dari 0,5. Jadi kita bagi dengan 0,5. Oke, jika sudah, C sama dengan 0,1 dikali 0,1 dikali dengan 0,01, kita mendapatkan 0,001, dan 0,001 kita bagi dengan tegangan ripple-nya, yaitu 0,5 ya. Jadi 0,001 kita bagi dengan 0,001.
0,5. Oke, nextnya kita selesaikan. Jadi 0,001 dibagi dengan 0,5 berapa? Menjadi 0,002. Dan ini masih menjadi satuan farad ya. Jadi yang kita butuhkan adalah kita merubah menjadi mikrofarad ya. Jadi 0,002 farad dirubah menjadi mikrofarad ya, agar kecil menjadi 0,002 farad menjadi 200 mikrofarad. Kita kasih simbol mikro ya, mikrofarad. Nah, dan inilah nilai kapasitor yang diperlukan sehingga rangkaian ini memiliki tegangan ripple yang tidak lebih dari 0,5. Menjadinya kapasitornya, nilai kapasitor jadi nilai kapasitor yang diperlukan sehingga tegangan ripple tidak lebih dari, berarti kurang dari ya, tidak lebih dari 0,5, yaitu ini 200 mikron ya, atau 200 mikrofarad. Oke. Inilah hasilnya dari soal tersebut ya. Inilah hasil dari presentasi saya dari simulasi sampai dengan mengerjakan soal. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan, dan jika ada kelebihan itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah wal ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.